Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Rahmat. Jadi di video kali ini saya akan memberikan teknik rahasia agar nafas panjang. Yang sebenarnya kalau kita mengetahui teknik ini, bukan hanya nafas kita yang panjang, tapi juga umur kita. Oke. Kita menggunakan teknik ini, kita tahu caranya menahan nafas di mana. Bukan hanya nafas kita yang panjang, tapi juga suara kita bisa tinggi gitu. Di video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman saya. Jadi teman saya ini orang Bima. Jadi orang Bima itu, kalau misalnya kita dengar kata-kata Bima, itu identik dengan orang-orang yang jago tilawah, nafasnya panjang, suaranya tinggi. Contoh misalnya Syamsuri Firdaus kan. Syamsuri Firdaus itu kemarin juara 1 internasional tilawah di Turki, Pak. Nah, dia sama ini, orang Bima, pintar tilawah. Jadi begini, di Makassar itu rata-rata masjid itu ditinggali sama orang Bima, dan memang azannya bagus, imam gitu. Nah, teman saya juga ini kemarin tinggal di masjid, azan bagus, tilawah juara 1 kemarin. Jangan gue tambah-tambah. Karena menurut saya alangkah baiknya kalau kita panggil orang-orang yang memang berpengalaman dalam bidang ini gitu kan, yang panjang nafasnya, yang tinggi suaranya. Oke, langsung saja kita tanya-tanya bagaimana sebenarnya teknik agar nafas panjang gitu. Perkenalan dulu dong. Oke, perkenalan dulu. Kamu perkenalkan. Kamu bagus gigi. Kamu yang kayak kemarin. Malu-malu. Oke, saya perkenalkan namanya. Oke, langsung dulu ini bagaimana? Langsung tilawah atau teknik-tekniknya dulu? Oke, baik. Terima kasih Saudara Ilham. Yang pegang. Sebenarnya menentukan panjang dan pendeknya napas kita ketika bertilawah itu sebenarnya tergantung dari kebiasaan gitu. Maksudnya latihannya, sering latihannya gitu. Kalau sering latihan biasa panjang napas. Kayak guru saya kemarin kan sempat bilang kalau mau panjang napas, suara tinggi, sering latihan. Kapan itu? Sesudah sholat subuh. Mungkin saya ini termasuk orang yang jarang sekali latihan gitu. Wih, jarang latihan tapi suaranya bisa tinggi begitu. Apalagi kalau misalnya dilatih bisa itu sampai di langit. Begini Hul, jadi namanya Miftahul dipanggil Hul, yang hijau-hijau itu biasa. Begini Hul, saya pernah dengar gitu kan, ada 2 tipe cara menahan nafas biar irit. Ini saya dengar dari Salman Amrillah yang juara juga internasional kemarin kan. Iya, katanya kalau kita ingin panjang nafas, tinggi suara, kita tarik nafas kemudian ditahan di perut. Itu dia. Tapi ada juga orang tarik nafas kemudian ditahan di dada. Katanya ini kalau misalnya ditahan di dada itu sulit panjang nafasnya, tapi kalau dilatih juga bisa. Nah, kau sendiri tipenya yang di mana? Menahan nafas di dada, di perut, di pantat? Oke. Kalau menurut saya, menurut pengalaman pribadi saya tuh biasa tilawah mungkin karena terbiasa memang seperti itu ya. Saya tahan napas itu ketika bertilawah itu biasa di dada gitu. Mungkin karena kebiasaan saya seperti itu. Rutin dilatih setiap subuh. Iya, maksudnya iya begitu. Ya, rutin dilatih gitu di dada, jadi bisa panjang juga. Iya. Ya, jadi Hul ini dia tarik nafas kemudian ditahan di dada, tapi suaranya juga bagus, panjang, tinggi suaranya, nafasnya panjang. Berarti itu tergantung latihan gitu. Ya, paling berpengaruh itu sebenarnya banyak latihan. Pasti dong. Tapi menurut saya sendiri begini coy, kalau saya tahan nafas, tarik nafas, tahan nafas di perut. Memang tahan nafasnya melalui dada juga. Tuh, tapi ditahan di perut. Berarti kau tahan melalui dada, baru ditahan di dada. Ditahan di sini saya.
Oh gitu. Tapi yang mana lebih bagus itu sebenarnya, ditahan di perut atau di dada? Kurang tahu juga sih, karena kalau saya sih, kalau menurut saya tuh lebih bagus di dada gitu. Iya, lebih bagus di dada karena kau tahan di dada. Iya, karena Kalau- kebiasaanku seperti itu gitu. Ya, kalau orang-orang yang kebiasaannya menahan di perut berarti pasti dia bilang lebih bagus di perut. Jadi sebenarnya Yang- teman-teman, karena begini, ya. kan saya kan juara RT Ji, Weh, juara MTQ RT Ji. saingannya Samsuri, makanya saya bilang tadi, Samsuri Firdaus kemarin kalah juara 2 dia. Ini juara 1, cuman di provinsi Samsuri yang Dan naik. begitu tahan. Ya mungkin saya kan apa namanya juara MTQ desa Ji, makanya saya Tentang kowe, rame-rame. Betul. makanya saya tahan di sini. Mungkin kalau menurut orang yang berpengalaman sekali kayak Salman Amrillah, Samsuri, orang-orang yang juara apa namanya yang bagus sekali begitu, mungkin kebiasaan mereka itu tahan di perut karena memang karena mereka itu tahu tekniknya begitu. Kalau saya kan jarang sekali latihan begitu. Jadi begini, intinya teman-teman, sebenarnya itu tergantung dari latihan kita. Kalau kita sering melatih menahan nafas di dada, itu lama kelamaan juga bisa nafas panjang, suara tinggi. Tapi kalau misalnya juga dilatih di perut, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya kita ingin bandingkan yang mana lebih bagus, apakah di perut atau di dada, mungkin kita kembalikan sama yang lebih di atas lagi kan. Misalnya Salman Amrillah katanya lebih bagus di perut. Dan Ya. memang menurut kesehatan juga yang saya baca, menurut kesehatan itu bernafas melalui diafragma itu baik bagi kesehatan, seperti itu. Jadi terserah dari teman-teman ingin mengikuti yang mana, yang jelas semuanya bisa dilatih dan bisa panjang nafasnya, suaranya tinggi begitu. Oke, langsung saja kita ke praktek bagaimana, bosku? Langsung saja ke praktek. Oke, langsung ke praktek tilawannya. Teknik menarik nafas kemudian ditahan di dada bagaimana? Contohnya kalau di dada kalian bisa ikuti saudara saya. Jangan diikuti. Bisa dicontoh. Bisa dipelajari. Bisa diambil hikmahnya. Bisa diambil pelajaran lah begitu. Berapa pagi ini biasa nggak terlalu. Ayo, jadi begini, ini kita record pagi-pagi. Jadi biasanya kalau pagi-pagi itu suara kita masih butuh istirahat. Beda kalau siang, malam itu sudah bisa lega suara kita. Jadi mohon dimaklumi kalau misalnya ada masih kurang tinggi suaranya gitu kan. Karena kita di sini sebenarnya kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Coba praktekkan cara menarik nafas kemudian ditahan Oh, di iya. dada bagaimana? Kalau saya itu kebiasaan saya itu tarik napas disimpan di sini. Kayak begini. Ya, jadi Simpan di sini kayak seperti biasa tarik nafas kemudian ditahan di ditahan di dada. dada. Nah, Itu- cara menahannya itu bagaimana biasa? Tadi begini kayak dibungkukan dulu badan toh, Ya. dikasih lurus supaya panjang napas. Oke. Kalau dikasih bungkuk terus biasa pendek napas. Ya karena tidak sempurna ya anunya tuh, Nah, paru-parunya tidak sempurna. mengembang. Nah. Oke. Biasa dikasih lurus gitu. Begini Ji. Gitu. Oke. Jadi begini, Cai. Saya sendiri termasuk orang yang menahan nafas, menarik nafas dari dada, dari hidung gitu, kemudian ditahan di perut. Dia, teman saya, menarik nafas kemudian ditahan di dada. Nah, kita bisa lihat nanti perbandingannya bagaimana. Karena saya tidak terlalu pintar tilawah, jadi saya mengikuti setelah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau perut itu cara tarik nafasnya seperti biasa, ditarik kemudian ditahan di perut. Sebenarnya bukan perut bagian bawah tapi di antara perut dan dada. Namanya diafragma gitu kan, di sini. Ditahan di situ. Ya. Bagaimana lagunya? Inna hadzal
yang susah-susah. أقوام ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. Begitu kan? Betul Mi. Beda ya, cuman anggaplah sama. Maksudnya sama lagunya. Ya sama Kalau lagunya, cengkonya atau berbeda. variasinya beda. Ya. Nggak apa-apa aja yang Ya, penting karena cengko itu bervariasi, cuma lagunya tetap tetap lagu sama. apa? Lagu apa? Lagu Rock, Ros. bukan rock. Ya, oke. Jawab ini masuk. Sekarang masuk jawab. Oke, lanjut. Lagu Nahwan. Nahwan, oke. Lagu Nahwan ini jawab nih. Oke. Lagu Nahwan nah. Saya kasih masuk nanti di situ yang salah. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Ada dua teknik, menahan nafas di dada atau di perut. Saya termasuk di perut. Kalian bisa melatih kedua-duanya, bisa panjang gitu. Nafas kita bisa panjang, suara kita bisa tinggi. Yang penting dilatih. Karena di sini cuacanya kurang mendukung, panas sekali, serius kayak di padang mahsyar. Makanya kita sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa belajar dari sini. Gimana? Ada kata-kata terakhir? Ya kalau menurut saya kalau